Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Materi pembelajaran 1. Pengertian ilmu ekonomi. 2. Masalah ekonomi atau kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. 3. Pilihan atau kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, skala prioritas kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelima, biaya peluang atau opportunity. Yang keenam, prinsip ekonomi. Yang ketujuh, motif ekonomi. Yang kedelapan, pembagian ilmu ekonomi. 9. Ekonomi syariah atau pengertian, tujuan, prinsip, dan karakteristik ekonomi syariah. Kompetensi dasar 1. Siswa mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. 2. Siswa mampu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. 1. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Menurut Aristoteles, ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, nilai pemakaian, dan pertukaran. Kesimpulan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat langsung dinikmati maupun yang tidak langsung, atau dengan kata lain, memiliki nilai tukar dan nilai pakai. Berikut contoh nilai tukar dan aktivitas ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi secara garis besar. 1. Teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian terkecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Fokus analisis ekonomi mikro adalah perilaku individu seperti perusahaan atau produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas atau industri. Kedua, teori ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Fokus pembahasannya berkaitan dengan bagaimana perilaku rumah tangga swasta, pemerintah, dan perdagangan luar negeri atau ekspor-impor dalam konteks keseluruhan atau agregat. Masalah-masalah ekonomi. Pertama, masalah inflasi, yaitu tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja, kenaikan harga barang impor, penambahan penawaran uang, kekacauan politik dan ekonomi. Masalah-masalah ekonomi. Yang kedua, masalah pengangguran, yaitu pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Penyebab tingginya tingkat pengangguran yaitu laju pertumbuhan kesempatan kerja. Masalah ekonomi klasik. Pertama, masalah produksi. Permasalahan produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda atau barang dan jasa yang dibutuhkan kemasyarakatan banyak. Kedua, masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut masalah apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Ketiga, masalah distribusi. Masalah distribusi terletak pada bagaimana supaya benda-benda pemuas kebutuhan bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Seperti yang telah diketahui, barang dan jasa yang tidak sampai ke tangan konsumen yang tepat tidak ada nilai gunanya dan tidak dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip ekonomi, yaitu
Prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai tindakan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dengan pemanfaatan biaya tertentu atau dengan faktor produksi tertentu, berusaha untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Prinsip ekonomi konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menyusun skala prioritas kebutuhan dengan mendahulukan kebutuhan yang mendesak dan seterusnya sampai pada yang tidak mendesak. Kedua, memperhatikan kemampuan atau daya belinya. Ketiga, memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Prinsip ekonomi produsen. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menggunakan bahan mentah yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Kedua, membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. Ketiga, perolehan atau laba yang didapatkan lebih besar. Prinsip ekonomi produsen. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, barang yang dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat dengan harga bersaing atau bermutu. Kedua, menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. Ketiga, membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. Ruang lingkup masalah ekonomi. Kebutuhan. Pertama, kebutuhan manusia adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Kedua, adapun keinginan adalah segala sesuatu tambahan atau kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut bisa lebih puas. Berikut contoh gambar kebutuhan manusia. Skala prioritas, yaitu skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. Berdasarkan tingkat subjek yang membutuhkan. 1. Kebutuhan pribadi. 2. Kebutuhan umum. 3. Kebutuhan pendidikan ekonomi. Kebutuhan berdasarkan waktu. 1. Kebutuhan sekarang. 2. Kebutuhan masa yang akan datang. Kelangkaan. 1. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, atau suatu kondisi di mana keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas keinginan manusia terbatas. Faktor yang menyebabkan kelangkaan ekonomi sebagai berikut. Poin A. Keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Poin B. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Poin C. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Poin D. Pertumbuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Poin E. Bencana alam. Biaya peluang. 1. Biaya peluang atau biaya kesempatan atau opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih sesuatu kegiatan. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Ciri-ciri biaya peluang yaitu perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. Memiliki banyak kemungkinan pengguna pengambilan keputusan. Biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. Biasa merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier. Berikut adalah contoh soal. Seseorang memiliki uang 10 juta rupiah. Dengan uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya, apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Kesempatan yang hilang, itulah yang disebut sebagai biaya peluang. Demikian penjelasan dan paparan singkat tentang ilmu ekonomi.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.